kurang lebih 5 tahun yang lalu saya sampai hampir frustasi. Frustasinya, ya Allah, mudah-mudahan saya temukan Nabi Khidir, Mbah Khidir gitu, untuk ngajari saya agama yang benar begitu. Nggak taunya saya coba-coba lihat YouTube, ada Gus Mukhlason begitu. Soalnya ya ada guru yang lain, mungkin dari Bandung, dari Padang begitu, tentang tauhid ini. Tapi dari penjelasan Gus Mukhlason mudah diterima, coba saya pelajari gitu. Sekitar 2 tahun yang lalu begitu. Gus Mukhlason sudah menjelaskan di YouTube, udah nggak usah belok-belok di situ, langsung aja ini bukan di situ. Saya juga ngomong gitu. Nah, ini bukan tujuan saya bertemu Allah begitu. Sampai seingat saya sampai sab ke-7 gitu. Cahaya masuk, ada ketemu beberapa makhluk di sana. Nah, terakhir sampai di alam fana gitu, yang hening gitu. Dan di situ memang betul ada pernyataan aku Allah, ada suara, termasuk ada tulisan begitu. Tapi saya masih ragu, takutnya ini nanti masih setan atau nafsu. Saya tanya, apakah ini betul gitu? Iya, aku Allah gitu. Ketika ada yang berkata innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, baik itu berbentuk suara yang tidak bisa jenengan lihat siapa yang bersuara, atau suara itu bisa panjenengan lihat, manakala dikatakan iya, manakala antara yang mengucap dan mendengarkan itu pelakunya tunggal. Kita kasih kesempatan Ibu dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nderek tangelet Gus dhateng panjenengan. Kula niki lek nggada amal-amalan istiqomah nggih menika syahadat, istighfar, zikir, la haula la ilaha illa anta. Lah amal-amalan istiqomah niki berjalannya waktu. Saya ini kok merasakan apa ya, di dunia ini kok beda. Nah, apa? Pokoknya beda. Setiap monggo jam niku setiap waktu ganti, setiap waktu ganti, setiap waktu ganti. Tapi waktu ini niku namung sekedap. Niku wangsal-wangsal kok ganti. Lah niku nopo? Lah terus kula niki waktu ngamalaken niku kula niki kok diparingi semerap, ajenge sakit nggih semerap, ajenge niku enten napa-napa musibah napa nggih semerap, ajenge enten tiyang meninggal nggih semerap. Ngoten lho. Lah terus niku kinten-kinten dos pundi carane kula niki saged slamet donya akhirate mboten nyimpang dugi bimbingane Allah, ya napa jalan keluar. Nggih. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua amaliyah, amalan yang jenengan istiqomahkan itu sebetulnya Pak Bu, apapun amaliyah, apakah amaliyah di dalam thariqah mutabaroh atau amaliyah yang lainnya, sebetulnya itu merupakan satu fasilitas yang Allah hadapkan terhadap jenengan untuk bisa wusul pada Allah. Tapi pelanggerane
barometernya bisa wusul, tinggal pertanyaannya, sudahkah di dalam hati panjenengan itu ada zikir yang membuka pintu langit? Kalau ada, gak usah ditinggalkan, mboten usah lanjut mawon, tapi di situ jenengan sertakan zikir sirul asrar. Sebab itulah nantinya sebagai alamat tanda jenengan itu tidak dijerumuskan oleh nafsu. Mekaten. Kasih wonten Ibu? Cukup? Bapak ada enggak? Masih ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama Bapak Haryanto dari Medan. Pertanyaan pertama, Gus, sebenarnya di tubuh kita ini ada berapa ruh? Waktu saat kita tidur atau kita ada orang yang pingsan atau koma itu yang pergi yang mana gitu? Yang apa? Yang pergi yang mana waktu tidur itu? Yang tinggi. Yang pergi, yang berangkat gitu loh. Kok bisa tertidur sementara kita pas ginilah kita bicara-bicara sadar kita. Waktu tidur itu yang pergi itu yang mananya gitu. Yang pertama, yang kedua, apakah yang dimaksud syahadat tunggal? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu koma atau tidur bermimpi, yang pergi itu siapa dan kemana? Jawabannya dikembalikan pada mukhotobnya. Orangnya itu hatinya sudah di jalur tauhid apa belum? Di jalan Allah apakah belum, alias masih di jalan nafsu? Kalau dia itu di jalan Allah, maka yang pergi itu, yang menghadap atau yang dijemput Allah itu paling tidak biruhin fakot, hanya ruhnya. Dan ini keterangan akan jadi tatapan dengan syariat. Kalau ruh yang diambil berarti mati lagi itu toh. Kalau sukma atau roihan akal, maka wajar masih ambekan karena menandakan ruh masih ada di badan. Pak nyun sewu, Rasulullah berangkat Mi'raj itu ada dua pendapat khilafani ulama itu. Ada yang mengatakan biruhin fakot, ruhnya saja. Berarti kalau ruh itu meninggalkan jasad beliau, mati toh? Mati. Tapi ada yang berpendapat ma'a jasadihi, beserta jasadnya, dengan bukti buruk niku. Tapi apapun alasannya, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak percaya karena tidak masuk logika. Masa sih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan dari Masjidil Aqsa ke Mustawa itu hanya ditempuh satu malam. Terus gak percaya Muhammad iku gawe gegerane wong tok ae. Lho Pak, sempat umat mukmin dulu itu nggak percaya kecuali Abu Bakar, satu-satunya orang yang pertama yang percaya terjadinya Isra dan Mi'raj. Jadi tergantung, kalau ini yang berangkat adalah ahli syuhud, maka biruhin fakot, udah. Kalau ini nanti yang berangkat ahli hijab,
Beda Pak. Apa? Sukmo iku mbuh mlebu nang alam kasab diuber-uber garangan. Mangkane diuber wong gendeng melayu, wedi dan seterusnya. Bon. Yang nomor 2, syahadat tunggal itu bagaimana antara Allah dengan Muhammad itu sudah enggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini disebut syahadataini, syahadat loro, menyaksikan terhadap Allah, menyaksikan terhadap kanjeng Nabi sebagai utusan. Lah ini kalau ditarik syahadat tunggal maka tidak ada nama Allah juga Muhammad, artinya la maujudan ilallah, hati sampean, dalam hati sampean itu sudah tidak ada siapa-siapa kecuali aku pun, yaitu syahadat tunggal. Ya, masih ada Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ja'far dari Tulungagung. Saya mau tanya, saya dulu ikut Torekoh Sadiliyah ya. Terus akhirnya saya terus ngelakuin amalan, semuanya amalan. Seperti ayat kursi, seperti ya kulhu itu sampai katanya aturannya ya baca 70.000 selamat dari siksa kubur, sunnah qoblah ba'dah, dijauhkan dengan siksa neraka. Semuanya saya lakukannya dengan itu, amal-amal itu. Tapi setelah saya mendengar ya ilmu tauhid, saya melakukan ilmu tauhid. Jadi saya akhirnya tahu sirul asrar, terus istiqomah dengan sirul asrar. Tapi saya tanya sama Gus dulu pernah, bagaimana saya ikut torekoh, apa itu amalan itu, ya silakan, tidak apa-apa, nanti bisa aneh gitu. Jadi terus semuanya. Kemudian saya sakit parah, sampai semaput tak ingat di rumah, tahu-tahu di rumah sakit. Setelah itu amalan semuanya kan istiqomah itu sudah telat. Dulunya kan istiqomah 1000 karomah. Akhirnya tahu saya sifat yang Allah Ta'ala yang 20, saya yang diwariskan kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar kalam. Lah setelah tahu itu dengan mendengar lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan la haula wala quwwata. Setelah itu saya sembuh itu dengan Allah itu semuanya amalan itu dicabut dengan Allah. Itu semuanya dimusnahkan. Jadi saya cuma tinggal sholat yang 5 waktu, amalan pun sedang sholat itu cuma wajib-wajib saja. Semuanya tahajud apa itu amalan. Cuma neruskan dengan sirul asrar, diistiqomahkan dengan saya. Pertanyaan saya, itu baik apa tidak menurut hakikat? Sudah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala apa jalan thariqah yang Allah hadirkan terhadap kita, sebetulnya itu semata-mata untuk kita jadikan hati ini mendekat dan bertemu Allah, berhubung. Tidak dijelaskan maksud daripada zikir khafi. Yang ku kenal di dalam thariqah itu banyak zikir khafi atau nafi isbat, cara meraktekno ya ra iso. Akhirnya ku beranikan diri untuk menggiring lewat zikir sirul asrar. Lah terus ketika saat berpuluh tahun kami tidak bisa melaksanakan
gunakan thariqah itu untuk mendekat pada Allah, bahkan malah justru hatiku kok tambah-tambah hasud, metu, riak, matu dan lain sebagainya. Bahkan ada ahli thariqah itu sudah sampai pada puncaknya kasapa, ada sampai tahu isi hati murid pengikutnya, tahu mau apa itu tahu, bahkan melihat apa prospek takdiri si murid, tahu ada Pak gitu itu. Nah, justru ini akan menghalangi kebanyakan pada hati kita. Terus lalu ketika saat kami paham dan mengenal tauhid dan dzikir sirul asrar, semua itu kutinggalkan. Kami hanya melakukan sirul asrar di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah ibadah tidak murni. Apakah itu enggak bahaya? Enggak. Justru ikulah jenengan iki lebih paham tentang status dan tujuan thariqah itu kemana. Paham. Jikalau tidak jenengan tinggalkan, ya ora apa-apa. Cuman jenengan kan akhirnya sekarang bisa memanfaatkan thariqah jenengan, bisa wusul pada Allah. Karena kuncinya alam musyahadah sudah Anda pegang. Tapi jikalau jenengan tidak mengamalkan thariqah, biasanya yang jenengan lakukan kok ganti thariqah sholat, thariqah macam-macam, rapopo tur ya juga tidak membahaya. Ya sing penting gini loh Pak, apapun suasana keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita, kita bisa bersaksi sesungguhnya siapa di balik itu semuanya. Itu yang terpenting. Makanya kalau ditakoi, son thariqahmu apa? Macam-macam, yono sholat, yono zakat, yono kerja, yono mangan, iku thariqahku. Makanya thariqah di sini tidak kusebutkan, tapi saya tidak akan menutup terhadap golongan thariqah muktabaroh untuk belajar tauhid, sehingga wadah Jaya Baru ini untuk semua thariqah. Ahli thariqah yang lama belum buka alam wusulnya, ya harus dibukakan kuncinya bagaimana, monggo. Makanya semua itu hanya proses kita aja masing-masing. Entah prosesnya 10 tahun, 20 tahun, wis anggepen ikut proses. Yang penting sekarang Anda sudah bisa menerima kuncinya. Lanjut. Tadi tasik wonten Bapak monggo Pak. Satu kali ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saking gempol Gus, hanya minta doa bersama-sama jamaah, sebab berangkat kami masih kali ini kami diberi ujian yang sangat berat. Sebelumnya saya ceritakan kula nggak ada yoga kali Gus. Ingkang derek kula niki nggak ada putus tunggal. Masih TK, B sudah khatam 10 kali Al-Quran. Yang putra yang kedua, yang pertama niki bisa saya kula wonten griya wonten lain dusun, gak ada putu kembar. Ngapalaken Quran sampun sekitar 10 juz samangke dipun coba kenging gagal ginjal. Kalau aku mantun halo, niki dereng Gus niki tasih telepon. Piyambakipun wonten rumah sakit Bangil. Kalau aku mantun subuh kula dereng telepon sampun ada firasat di mata kula niku mengingat putu kula teng mriku langsung nangis. Lajeng kula telepon mboten saged ngomong nangis sak mangkin. Niki telepon nyuwun doa Fatihah kali jamaah kanca-kanca ingkang dipun pimpin Gus Mukhlasan supados putu kula asal
tombosaken nerusaken. Pun paham, kula pun paham. Sampun ngoten nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut berikutnya tadi satu kali lagi tadi sing ngadeg terus gak uman niku. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sanging Jawa Tengah, Gus. Nggih. Kula nate ngalami nggih nika adus tapi mboten kalih toya. Mboten kalih toya. Nggih menika nama itu adus badan, badan ngadusi ati, ati ngadusi ruh. Kelawan makrifat, tunggal sejatine urip. Lajeng samantenipun lajeng nggih pun dibuktekake langsung. Nggih menika Gusti Allah niku ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Nggih buktike saestu sakniki niku nggih tanpa senggol, deket tanpa senggol. Sakniki niki nggih jauh nggih tanpa jarak. Sakniki niki kula kebutuhke. Lajeng malih Gusti Allah niku mboten wonten jirime, mboten wonten bentuke, mboten warani. Nggih nika nggih kula bukti saestu. Nggih niki mboten wonten marani, mboten di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Itu adalah faedah tauhid. Artinya faedah penguatan. Jawaban kula mung penak. Enak iku ngenakno jawaban kula. Nggih, leres. Walaupun itu munculnya mantra ndugi ilmu sejati, tapi hakikate iku ya teko Quran, teko tauhid. Wis ta, sampean padosita. Setiap ayat itu mesti ada makna makrifatnya. Makna makrifatnya itu sing kula maksud Al-Qur'anul Qadim mesti. Sing tujuane itu adalah untuk melestarikan makna 1, 2, 3 dan seterusnya maksud setiap wahyu itu. Jadi wahyu itu manakala dicidrai maka filenya itu masih ada, aslinya masih ada. Jadi orinya itu ada. Walaupun koyoke padha dengan dohire ning asline niku, asline iku nanti kita buka di dalam isi Al-Qur'anul Qadim baru kita itu akan paham. Oh bismillah iku artine ngene. Lah apa yang jenengan ucapkan tadi itu sudah benar. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus Mukhlason Rashid. Saya nama Soekarno Sulaiman dari Demak. Ya. Saya ingin cerita sedikit tentang saya. Pencarian ilmu tauhid ini saya sudah hampir 45 tahun gitu. Kami cari begitu nggak ketemu, ya. Nggak ketemu. Kurang lebih 5 tahun yang lalu saya sampai hampir frustasi. Frustasinya, ya Allah, mudah-mudahan saya temukan Nabi Khidir, Mbah Khidir gitu, untuk ngajari saya agama yang benar begitu. 5 tahun yang lalu, ya. Terus ya coba kami tirakat dengan cara Jawa, poso mutih dan lain sebagainya supaya bertemu begitu. Nggak taunya saya coba-coba lihat YouTube ada Gus Mukhlason begitu. Soalnya ya ada guru yang lain mungkin dari Bandung, dari Padang begitu tentang tauhid ini. Tapi dari penjelasan Gus Mukhlason mudah diterima, coba saya pelajari gitu. Sekitar 2 tahun yang lalu begitu. Sampai banyak hal yang kami coba pahami. Keterangannya
bagi saya mudah sekali. Ya, keterangan-keterangan ilmu yang disampaikan langsung masuk kayak apa masuk kantong kosong gitu ya, blang begitu ya. Terus pada tahun kemarin sudah berkeinginan ingin ke sini, tapi Allah belum mengizinkan begitu. Nah, 2 bulan yang lalu saya mencoba kholwat sendiri. Sebenarnya takut begitu, tapi coba karena menurut pemahaman saya sudah paham gitu, saya coba ya. Apa riyadhah yang disampaikan Guru Hasin banyak, mulai dari makanan halal, dawamkan wudhu, suci, poso ngapit gitu, coba kami jalani begitu. Pas pada saat poso ngapit selama 3 hari, saya mencoba waktunya banyak saya gunakan kholwat begitu. Pada hari ketiga poso ngapit, mulai jam 9 malam begitu, saya kholwat. Alhamdulillah bisa masuk, tapi sampai jam 11 capek, kelihatan capek begitu, istirahat dulu. Setelah itu jam 2:30 bangun lagi, saya sholat hajat, sholat tahajud, terus kholwat lagi. Nggak taunya di situ ditarik Gus, jadi badan ini serasa ditarik begitu. Kita punya tenaga yang kayak ditarik begitu, masuk ke beberapa alam, termasuk alam mukasafah begitu. Gus Musrason sudah menjelaskan di YouTube, udah nggak usah belok-belok di situ, langsung aja ini bukan di situ. Saya juga ngomong gitu, ini bukan tujuan saya bertemu Allah begitu. Sampai seingat saya sampai sab ke-7 gitu, cahaya masuk, ada ketemu beberapa makhluk di sana. Nah, terakhir sampai di alam fana begitu, yang hening begitu. Dan di situ memang betul ada pernyataan aku Allah, ada suara, termasuk ada tulisan begitu. Tapi saya masih ragu, takutnya ini nanti masih setan atau nafsu. Saya tanya, apakah ini betul gitu? Iya, aku Allah gitu. Sampai 3 kali. Setelah itu saya malu, mosok tanya 3 kali masih tanya lagi. Terus saya kholwat terus di situ di ruang hening sampai lama begitu. Tapi saya ingat Gus Rason, kalau di situ jangan lama-lama gitu. Nanti apa nggak kuat. Kurang lebih setengah jam lah saya di sana. Terus saya berhenti. Saya alhamdulillah. Pertanyaan saya, apakah itu yang dimaksud dengan ketemu Allah yang pertama? Yang kedua, setiap saya sholat, setiap saya kholwat begitu, setelah itu pingin lagi begitu. Termasuk pada saat sholat gitu, bisa kholwat begitu langsung. Kita menuju wujud sudah tidak ada, yang ada wujud Allah begitu. Yang ingin saya tanyakan, setiap pada kholwat, apakah boleh kita di sana berdoa apa yang kita tidak tahu? Kita tanya di situ, tapi saya coba nanya gitu dengan sopan santun Jawa begitu. Terus dijawab di sana langsung dari hati itu dijawab. Apakah itu yang disebut Al-Qur'anul Qadim? Kalau bukan mungkin tolong dijelaskan apa itu Al-Qur'anul Qadim dan bagaimana cara membacanya begitu. Yang terakhir kan diterangkan juga ada fana'ul dzikri atau musahadatul fana ya. Untuk ada musahadatul fana'ul fana dan musahadatul baqa begitu. Apakah boleh untuk bisa bercita-cita ke sana dengan ingin melakukan kholwat khusus begitu? Ya, kalau memang itu riyadhahnya boleh, ya kami dengan senang hati akan melakukan begitu. Mungkin 1 hari, 3 hari, atau 7 hari, bahkan yang 40 hari
insya Allah kalau memang itu diizinkan Allah ya siap, karena memang tujuan kami ya tentu bahagia dunia akhirat begitu. Sekian dulu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang ku alami itu betul-betul disebut sebagai ma'rifatullah? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ketika ada yang berkata innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, baik itu berbentuk suara yang tidak bisa jenengan lihat siapa yang bersuara, atau suara itu bisa panjenengan lihat, manakala dikatakan iya, manakala antara yang mengucap dan mendengarkan itu pelakunya tunggal. Sebab dikatakan disebut ma'rifatullah iku yang melihat makhluk salik, yang dilihat Allah, mata untuk melihat itu semuanya fana. Artinya fana, pelakunya tunggal. Saya katakan ya, itu adalah alam makrifat, manakala pelakunya tunggal. Pun satu. Apakah boleh saya setiap kholwat itu, baik kholwat ketika saat sholat ataukah ketika ibadah tidak murni terus berdoa? Tergantung. Saya katakan boleh manakala arti daripada as-sholatu ay ad-du'a itu artinya adalah hadir. Hadir. Bentuknya pundi? Rasoning dodo iki akunya Allah, monggo, nggak apa-apa. Sebab doa yang seperti ini tidak akan mempengaruhi atau merusak etika akhlak sampai datang Allah, karena doa ini tidak bermakna meminta tapi bermakna hadir. Ya niki sing kula sebut Nabi Khidir iku yes kuwi hadiri sesuatu yang kumaksud Allah di dalam rasa jenengan iku sebetulnya. Cuman bahasa umum dikatakan Nabi Khidir yaiku nabi sing makrifat, tangan ta? Sing durung mati terus ketemu kono, ketemu kono. Iki kan sik figur toh Pak. Figur seorang hamba. Asli nih maknane Khidir iku bahasa makrifat itu ya hadiri Allah ning dodo jenengan. Otomatis prosesnya muraqabah fana makrifat. Lah di situ apakah yang dimaksud Al-Qur'anul Qadim? Terus bagaimana cara membacanya? Al-Qur'an itu adalah asma, Pak. Nama sebuah wahyu itu disebut Al-Qur'an. Al-Qadim datangnya terlebih dahulu sebelum datangnya dunia. Boleh saya katakan Al-Qur'anul Qadim itu minangka umpama file di dalam
file itu, HP itu ada gambar-gambar, ada dawuh-dawuh. Wis. Terus dawuh iku dilahirno. Berupa apa? Berupa gambar sing bisa jenengan lihat di HP. Akhirnya bisa dibaca. Wujudnya apa? Al-Qur'anul Qadim iku. Itulah Pak, nek miturut hikayah proses ceritane Rasul iku namine kitab Jabur. Kitab Jabur iku secara lahir bisa dibaca. Bisa dibaca. Wahyu sempurna. Sempurna untuk umat manusia pada saat itu. Terus pertanyaannya, kalau Zabur itu sempurna, mengapa Allah kok menurunkan lagi kitab Taurat? Alasannya sedikit sederhana, karena isi aslinya dari filenya itu dirubah, bukan ngerubah filenya. Lah filenya itu yang menjaga cuman Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa merubah. Oleh karena dohire iku sampean umat pada saat itu dirubah-rubah maksud wahyunya, akhirnya terjadilah muncul kitab Taurat. Gambare mang sampean edit, asale gak glowing dadi glowing, wis gak asline Pak. Artinya apa? Wahyu Allah, yang setiap wahyu Allah turunkan itu dirubah oleh siapa? Golongan-golongan yang hatinya berbuat melampaui batas, berarti ati sing dolim. Udah, Taurat muncul aslinya lagi diubah maneh, akhirnya muncul Injil. Injil begitu juga muncul Al-Quran. Pertanyaannya, apakah file Al-Quranul Qadimnya itu masih tetap berbentuk Al-Quranul Karim? Makna maksud wahyu itu masih sama diterangkan di tengah-tengah umat? Itu pertanyaan. Dijawab Pak, kalau boleh saya katakan, secara lafadz tidak, secara tulisan tidak, tapi makna iya. Contoh niki kecil mawon, contoh kecil. Tak buka surat Al-Fatihah, ayat pertama mengatakan Bismillah. Bagaimana cara imam-imam itu menerangkan terhadap umat? Nama toh, nama. Apakah bisa nama mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Ora bisa. Yang mempunyai mausuf justru malah sifat. Ya mausuf ini yang mempunyai nama, iki dibalik. Artinya apa? Di tengah-tengah umat Islam khususnya, terima gak terima, setuju gak setuju, saya sampaikan. Banyak di antara umat Islam itu hanya dikenalkan yang mempunyai mausuf itu adalah namanya, sehingga jenengan iki hanya bisa menyebut nama saja Allah, tapi hatinya tidak kenal siapa yang memiliki nama Allah. Katanya Allah itu yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya kita itu diperintahkan hanya untuk mocotok, wiritan iki, wiritan. Jebule apa? Karomah toh? Jebule karomah. Justru malah menutupi ruhaniyah kita kepada sejatine Allah itu siapa.
Kalau bahasanya dengan atas nama Allah, kami sih setuju. Atas nama lu ya. Kalau diartikan dengan nama Allah, wah iki adoh banget maknanya menuju asli maksudnya. Padahal maksudnya bismillah itu bukan ke nama, tapi yang memiliki nama. Kalau sudah memiliki nama, maka bisa sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Layak. Kalau nama mempunyai sifat mohal, yang bisa memiliki sifat iku mausuf. Bahasanya yo gesang iki, Pak. Tapi mana dijelaskan ngono? Berarti secara tulisan ayat iku gak berubah. Tapi maqasidul a'dam atau makhlus syahid wahyu itu berubah sudah. Di tengah umat berubah. Akhirnya jenengan nyembah apa? Nama. Kemana-mana nyebut nama. Niki. Bahkan juga diingatkan, diantisipasi ayat itu. Kalau besok itu banyak yang mengubah maksud daripada wahyuku, akhirnya apa, Pak? Allah sudah tahu. Ada ayat yang menyatakan tentang tauhid, memurnikan daripada wahyu Allah, akhirnya ditahapno syariat thariqat hakikat makrifat la ilaha illallah huwa anta ana. Iki wis disiasati. Gusti Allah wis nyiasati kalau besok itu pasti ada yang merubah wahyuku. Makanya mohon maaf, saya dengan sangat terpaksa akan saya tulis Al-Qur'anul Qadim itu ya dah secara lahir. Urusan nanti di mata Menkumham, pemerintah gak mengizini, lapor repot-repot dikonsumsi sendiri. Ya ngoten mawon lapo bingung-bingung. Inilah mentoke kami nanti, apakah kami nanti akan menghadapi hukum secara tata negara atau tidak, wallahu alam. Tapi tetap saya diperintahkan untuk nulis. Akhirnya alif lam mim nanti ketemu apa artine. Maksudnya alif lam mim hanya terjadi huruf alif, lam dan mim hanya 3, maksudnya apa? Sebab sampun kula buka tafsir sing model yok nopo, tafsir Jalalain kah, Ibnu Katsir tah, atau tafsir-tafsir Munir, semua saya buka tentang alif lam mim, semuanya itu sarahnya al muradu bihi illallah, yang tahu cuman Allah. Loh, bagaimana bisa mengungkap rahasia alif lam mim sementara ayat pertama bismillah aja nggak tahu loh, apalagi Fatihahnya lengkap. Bayo lah maksudnya Quran diringkes dadi siji, Fatihah diringkes dadi bismillah diringkes dadi huruf ba diringkes titik, iku piye maksudnya? Mbuh pokoke ngono. Ya repot Pak nek mbuh pokoke ngono. Mana berkembang umat Islam. Makanya nyun sewu. Estu nyun sewu. Secara kemajuan zaman tentang teknologi, tentang persenjataan, tentang alat mutakhir, wong Islam kalah. Karena apa? Mandek nanggonin nama, berhenti ke nama. Coba kalau sampai terhadap wujudnya, nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Qadim itu Pak, ono barang gedene sak jempolan, barang sak jempolan iki lho. Kan mboten gede samene. Iki dibawa manuk burung kuat. Ini nanti masuk terhadap ababil. Mungkin jenengan tahu krungu ceritane
Raja Abraha ya mau gempur Ka'bah, nggak bisa karena dijatuhi oleh burung ababil api neraka. Nanti di situ ada barang sak jempolan, Pak. Nek dirutuni ning donya seperti gandunya entek. Secara lahir iya bisa dibuktikan, bisa. Barang sakme ini loh Pak, sak jempolan nak mboten gede sih. Mbok nek jempolane raksasa lho ya. Nek jempolan sampean kali kula gur sakmene. Iki sakmene iki dirutuhno ning donya iki dibawa burung ababil pun bisa, burung apapun bisa. Iki nanti kalau jatuh ning bumi iku sigar dadi 3 pertelon. Ya napa niku saged mbayangno sampean. Kalau kita mengenal bom atom ae piro sih ya? Sekarang nanjak mari bom atom terus bom nuklir. Iki sing paling ditakuti to niki. Nuklir iki di seluruh negara. Ala iku sik cewili. Iki lho barange sakmene. Iki nek ayat iki jatuh pada hati yang dolim bahaya. Gak mungkin tapi karena yang tahu ayat ini hanyalah hati yang solih, justru akan menjadi aman negaranya. Begitu loh, nanti akan kami bahas, tetap kami bahas urusan nanti apa hukum secara tata negara saya disalahkan ya rapopo. Intine nanti tetap saya memaksakan diri, ini saya izinkan secara legalitas nasional. Urusan diterima dan kami dituduh macam-macam rapopo. Jikalau tetap nggak dapat izin ya dikonsumsi sendiri. Tapi Gusti Allah gak goblok. Pasti Gusti Allah tahu siapa yang berhak membawa. Gak semuanya, cuman tandanya ada mereka yang sudah condong hanya hatinya pada Allah lewat tauhid itu. Apakah kami boleh bercita-cita di dalam maqam musyahadah? Bahasa keilmian kami wajib. Lah tujuan sampean ngaji niki kan ya tujuannya ke alam musyahadah. Tapi ketika saat namanya jenengan setat Solo, ini sudah harus lewat. Udah, ini tidak boleh masuk di dalam hati jenengan, tinggal wa aslimu lahu, pasrah nang Allah dengan maksud sudah serahkan semua perjalanan sampai datang Gusti. Karena musyahadah itu hak mutlak Gusti Allah mekaten. Tasik wonten masih ada?